Episode 5 Youth of May dimulai kembali di jalan saat Myung-hee meminta Hitae untuk menikah. Myung-hee membuat keputusan itu demi sahabatnya Suryeon. Hitae jelas tidak senang, namun akhirnya setuju untuk melakukan apa yang diinginkan Myung-hee tersebut. Ia pun patah hati dan menjauh dari Myung-hee. Suryeon menunggu Myung-hee di rumah sakit sambil terisak-isak. Ia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, dan meminta Myung-hee untuk membantunya berbicara pada Hitae, demi kebaikan keluarganya. Sesuai permintaan Myung-hee, Hitae pergi ke rumah Suryeon. Ia menemui keluarga Suryeon dan mengatakan bahwa ia dan Suryeon memutuskan akan segera bertunangan. Myung-hee sebenarnya merasa sedih. Namun ia mengesampingkan perasaannya. Bahkan saat suatu malam ia berpapasan dengan Hitae, ia tidak menghindar. Myung-hee mengatakan bahwa dirinya akan segera meninggalkan Korea. Jadi, apa yang terjadi sekarang tidak terlalu penting. Hitae duduk dengan ayahnya. Ayahnya merasa senang karena merasa Hitae melakukan hal yang benar dengan menyetujui pertunangan. Ayahnya memujinya karena ia tidak terjebak dalam emosi kecil dengan Myung-hee. Myung-hee pergi ke Seoul untuk mengurus paspor. Ternyata mengurus paspor memerlukan waktu 1 hingga 2 bulan, kecuali memiliki kenalan di Kementerian Luar Negeri. Sementara itu, Myung-hee memerlukannya secepat mungkin, karena harus berangkat ke Jerman dalam kurun waktu 1 bulan kurang. Myung-hee pun pulang dengan kecewa, merasa harapannya ke luar negeri sudah pupus. Saat itu, Myung-hee tidak sengaja bertemu Su-chan yang saat itu juga sedang berada di Seoul untuk bertemu temannya yang bertugas di Kementerian Luar Negeri. Sungguh suatu kebetulan. Myung-hee pun akhirnya bisa mengurus paspornya dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Hitae dan Suryeon tersenyum meringis saat mereka mencoba perhiasan untuk pertunangan mereka. Pengumuman pertunangan mereka juga diumumkan di surat kabar. Sayangnya, pengumuman pertunangan itu menyebabkan masalah bagi teman-teman demonstrannya. Mereka semua membaca berita itu di koran. Mereka pun bertengkar, terpecah antara membela Suryeon atau tidak. Beberapa dari mereka bahkan pergi menemui Suryeon langsung. Suryeon pasrah kebingungan dan tidak tahu harus berkata apa. Ia minta maaf pada teman-temannya tersebut, namun temannya tidak terima. Suasana semakin tegang saat Hitae menghampiri. Hye-gun datang menemui Myung-hee, dan meminta Myung-hee menyerahkan surat deklarasi demokrasi pada Suryeon. Hye-gun ingin Suryeon melihat hasil kerja kerasnya untuk para pengunjuk rasa. Hitae mengetahui dari Jin-a, bahwa Myung-hee telah pergi ke Seoul untuk mengurus paspor. Secara simbolis, bunga di atas mejanya di belakang rumah pun sudah layu dan mati. Cerminan dari hubungan Hitae dan Myung-hee. Malam itu, Myung-hee pulang ke rumah dan menemukan ayahnya di sana. Ternyata ayahnya menemuinya karena melihat situasi pengunjuk rasa yang dikejar-kejar petugas. Ia khawatir Myung-hee masih ikut-ikutan demo. Ayahnya memegang surat yang diberi Hye-gun untuk diserahkan pada Suryeon, dan merobeknya. Ayahnya meminta Myung-hee memakai akal sehat setelah apa yang mereka lalui dulu. Ternyata Myung-hee juga dulunya adalah seorang demonstran. Dulu, Myung-hee ditangkap dan dipaksa mengaku salah. Bahkan karena hal itu, Myung-hee terpaksa juga harus putus sekolah. Itulah penyebab yang membuat hubungan Myung-hee dan ayahnya renggang hingga saat ini. Pada acara pertunangan Suryeon dan Hitae, Myung-hee datang dengan membawa surat dari Hye-gun yang telah dirobek ayahnya. Di upacara pertunangan mereka, Suryeon dan Hitae mendapatkan tepuk tangan meriah dari semua undangan. Namun, tak satu pun dari Suryeon dan Hitae yang terlihat senang. Myung-hee sendiri hanya bisa diam. Bahkan, dia duduk dan menahan air mata. Di kamar mandi, keadaan menjadi lebih buruk saat dia tidak sengaja mendengar para wanita berbicara tentang betapa tampannya pengantin pria. Myung-hee melihat Hitae merokok sendirian di luar setelah perayaan. Suasana sedikit menegangkan, di mana Hitae meratapi kesedihannya. Akhirnya Myung-hee mengakui perasaannya pada Hitae. Ia memberitahu Hitae bahwa dia tidak ingin Mei ini berlalu tanpa Hitae. Hitae melihat Myung-hee mengenakan sepatu yang dibelinya dulu. Pengakuan Myung-hee sebenarnya disertai dengan suasana tidak nyaman. Karena, bagaimanapun, hari itu adalah hari pertunangan Hitae dan Suryeon. Meskipun begitu, Hitae memegang tangan Myung-hee, dan tersenyum hangat. Saat itu mereka membuat pilihan yang berani.